semuanya, balik lagi di channel Joe Reptile. Gue Daniel. Hari ini bakalan ngejelasin tentang leopard gecko. Leopard gecko itu adalah salah satu reptil yang masih saudaraan sama cicak atau tokek. Tapi ada bedanya. Bedanya di mana sih? Bedanya gecko itu nggak nempel di tembok ataupun nempel di tangan. Dia terestrial. Di alamnya dia hidup di tanah. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk nempel di kulit kita. Kita bakal bahas tentang cara perawatan, cara handling, pakannya apa aja, cara setup kandang, dan juga kita bakalan bahas cara berkembang biaknya seperti apa. Jadi untuk kalian yang tertarik memelihara gecko, tetap stay tune di video ini karena kita bakal bahas lengkap semuanya di video ini. Oke, yang pertama kita bahas di sini seputar enclosure ataupun kandang. Jadi seberapa gede sih kandang gecko yang kita butuhin? Biasanya sih rumusnya itu 2 kali badannya gecko ya untuk panjangnya. Kalau misalkan untuk lebarnya itu bisa 1,5-nya. Kalau tingginya itu 2 kalinya tinggi si gecko-nya sih biasanya. Nah, untuk alas kandangnya itu bisa pakai substrat seperti dolomit, zeolite, ataupun kertas koran, ataupun tisu biasa juga bisa. Nah, di sini gue contohin displaynya untuk leopard gecko menggunakan Gex L pendek. Di sini akan gue kasih alasnya. Alas yang gue gunakan di sini adalah kertas koran, dan juga gue kasih hiding caps sama tempat minumnya. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama reptil lainnya sih, tapi kalau misal kalian pilihan banyak ya substrat, kalian bisa pakai kertas koran kayak gini. Ini murah banget, sekilo tuh cuma 12.000 biasanya. Atau mau lebih awet, pakai alas karpet seperti ini juga boleh. Dan pastinya kalau untuk baby biasanya pakai kitchen towel ataupun tisu seperti ini. Contohnya kayak gini nih, kalau untuk yang baby. Bawahnya tisu, dilembapin, lalu kita taruh leopard gecko-nya di sini. Nah, kalau untuk substrat yang lainnya, bisa pakai kokopit seperti ini. Bisa juga pakai tepung, atau bisa disebut juga dolomit ya. Ada dolomit, ada zeolite. Nah, biasanya kalau yang udah pakai tepung seperti ini untuk gecko dewasa, dan kelebihannya biasanya kita nggak perlu kasih kalsium terlalu sering karena dari substratnya sendiri udah ada kandungan kalsiumnya. Jadi simpel ya kalau untuk gecko. Tapi kalau misalkan dari rekomendasi gue pribadi, untuk gecko dewasa lebih baik pakai ini atau kertas koran. Kenapa? Kalau kokopit atau substrat seperti pasir, pasir malang, segala macam yang berbatu-batuan, takutnya tertelan pada saat gecko makan dan menjadi infection atau penyumbatan di pencernaannya, lalu gecko-nya sakit. Jadi lebih baik pakai yang aman-aman aja. Untuk display bisa disesuaikan sama kesehatannya gecko sih. Kesehatan tuh nomor 1 kalau di gua ya. Kadang yang terlihat indah di kita belum tentu nyaman di reptil itu sendiri. Gecko makan apa aja, sama minumnya apa sih gecko? Kalau untuk pakan itu leopard gecko full insectivora, yang artinya mereka hanya makan serangga doang. Boleh baby pinkies nggak? Sebaiknya sih jangan. Serangganya, serangga apa aja, ada jangkrik, dubia, ulat Jerman, ataupun ulat Hongkong. Tapi untuk gue pribadi, gue rekomendasiin kalian untuk pakai jangkrik ataupun kecoa dubia. Kenapa? Karena kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi. Dan biasakan sebelum ngasih jangkrik ke gecko atau sebelum ngasih makan, kita gatlot dulu. Gatlot itu apa sih? Gatlot itu merupakan proses pemberian makan jangkrik ataupun serangga yang akan dikasih makan ke gecko biar nilai nutrisinya bertambah. Itu gunanya dari gatlot.
Kalau untuk Gatlot sendiri bisa pakai apa aja sih biasanya? Biasanya udah banyak banget yang jual Gatlot yang instan. Tapi kalau kalian nggak mau beli Gatlot yang instan, kalian bisa pakai Gatlot itu wortel, kentang, ada ubi ungu juga, pakai pisang juga bisa, yang nilai nutrisinya tinggi. Nah, kalian bisa bedain gecko yang makan jangkrik ataupun serangga yang sudah digatlot dan leopard gecko yang makan jangkrik atau serangga yang belum digatlot. Pasti akan jauh beda nanti proses pertumbuhannya. Oke, selanjutnya yang kita bahas di sini lighting, temperatur, sama humidity. Jadi perlu nggak sih gecko itu dijemur ataupun dikasih pencahayaan kayak iguana ataupun beard dragon? Enggak, gecko nggak butuh. Kalian bisa melihara gecko di ruangan. Karena gecko merupakan binatang yang nocturnal. Jadi nggak butuh pencahayaan yang ribet ya, kayak beard dragon ataupun iguana, nggak seribet itu sih. Kalau untuk suhu atau temperatur, biasanya leopard gecko itu di 25 sampai 30. Pokoknya suhu ruangan, nggak terlalu ribet lah untuk melihara gecko ini. Dan kelembapan 40 sampai 60. Gampang banget, kalian bisa melihara ini di ruang tamu kalian, di kamar kalian, asal jangan di AC yang terlalu dingin. Pokoknya suhunya di atas 25 dan jangan lebih dari 30. Itu bisa bahaya buat kita. Biasanya berapa lama sih gecko ganti kulit? Itu tergantung sama size badannya gecko. Pertumbuhannya gecko sendiri, kalau misalkan dia pertumbuhan cepat, biasanya dia akan 2 minggu atau 1 minggu sekali ganti kulit, dan biasanya kulitnya itu dimakan. Nggak, kalau ular itu atau iguana kan dibiarin aja kulitnya sama mereka. Kalau leopard gecko biasanya dikupas sama mereka sendiri, dikeletekin, lalu dimakan karena ada kandungan kalsiumnya dari kulit mereka. Itu untuk proses shading. Dan biasanya kalian bisa agak lembapin kandangnya biar shading prosesnya itu sempurna, nggak ada tertinggal di badannya gecko ataupun di matanya. Jadi perfect shading. Bisa ngubah pattern atau enggak, bisa bikin cerah atau enggak. Shading nggak ngaruh ke pattern sama sekali ataupun ke warna. Warna itu ketika dia udah dewasa udah nggak bakalan mutasi lagi. Kalau masih baby wajar untuk mutasi, tapi kalau untuk udah gecko yang udah dewasa, mutasi nggak bakalan jauh dari warna sebelum shading. Gimana sih cara handling leopard gecko? Ini poin terakhir yang kita akan bahas di video ini. Jadi cara handling leopard gecko itu sangat mudah. Jangan pernah ngambil gecko dari depan mukanya, karena biasanya mereka akan kaget ataupun gigit kalian. Penglihatan gecko itu kurang bagus. Jadi ketika kalian ambil dari depan, biasanya dikiranya makanan kan, kalian bisa kena gigit sama leopard gecko-nya. Jadi biasanya dari bawah badan ataupun dari belakang ambil leopard gecko. Itu udah paling safety, paling aman. Ketika mereka udah tahu mereka diangkat, mereka nggak bakalan gigit kalian. Karena gecko itu termasuk hewan yang cocok banget buat pemula, karena jinak dan juga gampang handlingnya, nggak defensif atau salah pegang gigit kayak ular gitu ya. Ini beda banget. Kalau leopard gecko yang penting kalian handle-nya dengan gentle, tidak kasar, tidak dicubit atau tidak diremes, itu nggak bakalan gigit. Jadi itu aja yang kita share hari ini, semoga bermanfaat. Dan pastiin kalau kalian udah beli leopard gecko-nya, kalian karantina dulu agar bisa beradaptasi sama lingkungan barunya. Setelah bisa beradaptasi, makannya lancar,
kalian baru bisa handle. Jadi jangan sampai leopard gecko-nya stres ya kalian handle. Untuk teman-teman yang suka video ini bisa bantu like, dan kalau kalian mau ada masukan untuk bahas apa lagi di next videonya, bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini. Untuk kebutuhan suplemen atau peralatan kandang untuk leopard gecko dan reptil lainnya, kalian bisa cek di toko kita, di Tokopedia, Joe Reptile, dan di TikTok kita sering juga share video-video unik dan video-video informatif di @joereptile. Kalau di Instagram ada di j.reptile. Jadi bantu follow, bantu like, komen, sama subscribe. See you next time. Bye.